sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di dalam dimensi iman Kristiani. Selalu menjadi kerinduan kami bagaimana mengajak semua orang memahami kebenaran dengan utuh, tidak parsial tentunya. Nah, kali ini kita akan memikirkan apa yang kita sebut dengan iman. Semua orang kan berkata dia beriman. Semua agama juga mempunyai iman. Persoalannya, apa sebetulnya iman? Apakah iman itu sama dengan keyakinan saya bahwa saya yakin Yesus mencintai saya? Iman kan? Atau sebetulnya itu hanya sekedar keyakinan yang muncul karena saya seorang yang sangat optimistik. Sebaliknya yang pesimis selalu berkata, apa iya Tuhan mengasihi saya? Sehingga itu menjadi tidak iman. Padahal karena sebetulnya dia seorang yang cenderung pesimistik. Apakah tipikal itu yang kita sebut dengan iman? Atau iman adalah iman? Wah, ini pertanyaan yang menarik, bukan? Tetapi apa kata Alkitab soal hal ini, saudara? Supaya kita tidak menjadi tumpang tindih. Karena seorang pemberani, katakanlah seorang yang bekas penjahat, seorang yang bekas orang keras, ketika kemudian dia aktif di pelayanan, pasti dia berani sekali. Tapi dia berani bisa jadi bukan karena iman yang murni kepada Kristus. Tetapi dia berani karena karakter saja, karena temperamen dia sudah seperti itu. Anda bisa salah, bukan? Lalu satu waktu Anda kaget melihat, kok dia berbalik, kok dia jadi lain sekali. Karena sebetulnya iman akan tetap menjadi pertanyaan yang sangat serius. Sebelum lanjut, saudaraku yang kekasih, kita akan lebih dulu berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan, kembali kami boleh melakukan apa yang boleh kami lakukan, yang Tuhan sudah percayakan kepada kami lewat dimensi iman Kristiani ini. Kan kami berdoa supaya Tuhan tolong pimpin kami dalam perenungan kami akan firman-Mu, sehingga tiap umat-Mu dimanapun mereka berada, dikuatkan, diteguhkan, hidup di dalam takut akan Tuhan, dan memahami kebenaran secara utuh, seperti apa yang Alkitab katakan. Demi Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa bersyukur mohon pimpinan Tuhan dalam perenungan ini. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, di dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang keempat, dikatakan begini. Ibrani 11:1-4, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh iman telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya. Dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Saudara, kalau kita tidak mengerti sejarah Habel, pasti kita bisa jadi salah mengerti apa yang dimaksud oleh Ibrani. Karena itu mari kita selusuri secara perlahan-lahan. Kita mempunyai keutuhan pemahaman seluruh Alkitab. Ketika dikatakan iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, maka kita akan berbicara tentang iman itu. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Padahal kalau kita mau bicara dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, semua manusia mempunyainya, bukan? Anda pasti punya harapan, Anda punya mimpi, apapun agamamu. Termasuk kalau kau menyebut dirimu ateis. Bahwa saya besok ingin ini, bulan depan ingin itu, tahun depan ingin ini. Bukankah kemudian ketika seorang pengusaha membuka usahanya, lalu yang menjadi pikirannya adalah bahwa dia akan berhasil, bukan? Ada harapan yang dibangunnya. Kalau tidak, mana mungkin dia membangun usahanya. Walaupun harapan itu harus diuji, betul atau tidak. Terbukti atau tidak, itu akan bergerak dalam sejarah perjalanan ke depannya. Tetapi yang menjadi penting tadi, iman mengharap segala sesuatu dengan saya keyakinan ada akan sukses, menjadi agak sedikit perbedaan. Kenapa? Nah, perbedaannya ini kita harus paham dulu supaya jangan tumpang tindih. Yang pertama, iman tadi menjadi dasar saya berharap pada sesuatu, tetapi apa? Ya, maka di situ dikatakan iman menolong kita mengenal Allah yang menciptakan alam semesta tadi. Jadi datang dari sesuatu yang membawa saya kepada Allah. Kalau iman itu membawa saya kepada Allah, datang dari mana? Hanya satu kemungkinannya, datang dari Allah bisa membawa saya kepada Allah. Kalau orang lain dalam keyakinan bagaimana? Sangat tergantung
Ia mempunyai keyakinan terhadap dirinya, ia bangun dari dirinya. Tetapi bagaimana orang beragama lain? Bisa jadi dia membangun lagi kerangka pikir tentang apa yang disebutnya Allah, dan dia percaya kepada Allah yang dipercayanya. Nah, ini akan menjadi satu case tersendiri lagi untuk membuktikan bukan sebetulnya yang benar Allah itu yang mana sih. Nah, ini akan menjadi menarik. Tetapi paling tidak, saudara-saudaraku, ada argumentasi logis yang bisa kita pahami dengan tuntas. Bagaimana kita memahami kemungkinan-kemungkinan. Ya, kalau saya membuat sesuatu lah, saya sebut itu Tuhan, tapi saya yang bikin. Sebetulnya itu Tuhan atau saya yang jadi Tuhan? Karena saya membuat sesuatu, saya percaya itu Tuhan, tapi Tuhan itu bergantung pada saya bikin dia. Atau itu ada di dalam ide saya, tentang pikiran saya, tentang Tuhan yang begini, tapi sebetulnya itu ide saya, pikiran saya. Hanya ada satu hal, kalau dia bukan saya, maka saya harus takluk pada dia. Kalau dia bukan saya, maka saya harus melakukan kehendak dia. Kalau dia bukan saya, maka saya akan berhadapan dan seringkali bisa suka dan bisa tidak suka dengan dia, karena dia bukan saya. Akan ada pergumulan berat di sana, akan pergumulan serius di sana. Itu iman. Jadi pertama bedakan dulu iman dan keyakinan. Ya, jadi keyakinan ada pada tiap orang. Ya, dan itu bisa berbajukan apa yang disebut iman tadi. Beda-beda tipis, bukan? Tetapi menjadi dasar adalah dari mana dan kepada siapa. Nah, di situ mulai sedikit berbeda. Ya. Sehingga iman yang kita pahami di dalam kekristenan datang dari Tuhan, diberikan kepada manusia untuk beriman kepada Dia. Itu sebab kita mampu mengerti dan mengenal Tuhan. Karena Tuhan memberikan kemampuan itu kepada kita. Nah, itu iman. Itu sebab kita bisa percaya kepada Tuhan. Karena Dia memberi kemampuan untuk percaya bahwa Dia ada. Jadi bukan tentang potensi diriku sebagai manusia. Tapi ingat yang saya bilang tadi. Kalau saya seorang yang optimistik, saya seorang pemberani, kolerik begitu ya. Wah, saya cenderung mau apapun yakinnya luar biasa. Orang bilang pede banget dia gitu dah. Tetapi awas, itu bukan iman. Jadi orang Kristen pun Anda bisa tertipu karena berpikir dia sangat beriman, tetapi ternyata dia memang tipenya yang seperti itu. Tapi sebetulnya imannya tidak pernah berakar kuat kepada Tuhan itu. Hati-hati. Oleh karena itu, maka kalau kita dikatakan iman dan sadar sesuatu yang kita harapkan, tetapi apa yang kita harapkan tentang Allah tadi, ingat, bukan potensi diri ya, tetapi potensi yang diberikan Allah. Saya menyebutnya sebagai potensi ilahi yang sangat berperan di dalam hidup kita. Bagaimana kita menumbuh kembangkan iman yang Tuhan sudah berikan pada kita. Seperti orang diberikan 1 talenta, kalau dia kembangkan jadi 2. Kalau dia diberi 5 talenta jadi 10. Tapi waktu jadi 10 dia tidak boleh sombong. Oh, aku punya 10. No, kamu dapat 5. Tapi kamu bertanggung jawab. 5 jadi 10. 10 tidak akan pernah ada kalau tidak ada 5. 5 tidak pernah ada padamu kalau bukan Tuhan yang memberikan. Faith, iman, sama. Dia beri menjadi potensi yang bisa bertumbuh pada kita. Nah, iman ini menolong kita, saudara. Karena dia beyond dari seluruh kemampuan diri kita sebagai manusia. Itu potensi ilahi yang ditaruh pada diri kita. Kita bisa percaya segala sesuatu ke depan sana bisa karena potensi diri. Kita percaya segala sesuatu ke depan sana bisa karena potensi ilahi. Nah, yang mana yang bergerak harus hati-hati. Karena itu dikatakan dia menjadi bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau potensi diri sebelum terlihat kita tidak percaya, itu masih harapan. Tapi potensi ilahi membuat kita meneropong jauh melihat yang tidak terlihat mata manusia. Kita percaya pada sesuatu yang begitu kokohnya sampai orang lain berpikir dengan potensi diri yang tinggi pun, gila ini orang, kok yakin sekali ya, hebat sekali dia, kok berani menyerahkan dirinya. Dengan potensi diri yang besar, Petrus berkata, Guru, kemanapun engkau pergi aku ikut engkau. Yesus memandang dan berkata, Petrus, kau tidak tahu apa yang kau katakan. Ingat kalimat ini. Sebelum ayam berkokok, 3 kali engkau akan menyangkal aku. Petrus berkata, no way, Rabi. Hebat ya. Gak ada itu seperti itu. Tapi kemudian faktanya Petrus menyangkal Yesus. Potensi diri itu tidak akan mampu bertahan lama. Karena apa yang dibayangkannya Yesus heroik yang akan mengalahkan semua orang. Di Taman Getsemani justru menyerahkan dirinya untuk ditangkap dan pasrah dibawa ke pengadilan dan akhirnya ke bukit Golgota. Bagaimana aku mau percaya yang seperti itu? Itu di luar dugaanku. Petrus mengalami pembaruan yang sangat luar biasa.
Sampai kemudian akhirnya dia menjadi rasul yang heroik dan berani. Dia beritakan Injil. Kali ini guru sudah tidak ada. Karena sudah naik ke surga, dia yang langsung diancam. Berani lagi kau bicara? Awas! Tetapi kemudian Petrus berkata, bagiku lebih baik taat kepada Allah daripada kepada manusia. Heran, kenapa Petrus sudah berubah? Karena dia tidak lagi mengendalikan potensi dirinya dalam percaya tadi. Tapi potensi ilahi itu iman yang sejati. Saudara-saudara yang kekasih, saudara akan bisa melihat perubahan itu. Sehingga apapun yang kita diskusikan yang tidak dilihat oleh mata akan terlihat dalam aksinya. Nah, ini akan kita pikirkan berikutnya antara iman dan tindakan atau perbuatan. Tetapi kita lanjut dulu di dalam bagian memahami iman dengan tepat tadi. Paling tidak saudara sudah menemukan satu konsep. Iman dan keyakinan berbeda. Iman adalah potensi ilahi yang Tuhan taruh, keyakinan adalah potensi diri yang menempel pada tiap manusia. Siapapun dia. Semua orang punya keyakinan. Tinggal besar, kecil, kuat, lemah itu relatif. Sangat bergantung pada sistem pendidikan dan paradigma yang dibentuk pada dirinya di dalam kehidupannya. Tetapi kita kembali. Oleh karena itu bagaimana di dalam pergumulan kehidupan ini menjadi sangat luar biasa. Iman itu menjadi sangat penting. Nah, iman dikatakan ya menjadi sesuatu bukti dari apa yang tidak kita lihat. Apakah engkau pernah melihat Allah? Tidak. Kalau orang tanya saya sama saya, Big Man pernah melihat Allah? Saya jawab tidak. Big Man, apakah engkau percaya Allah? Saya jawab iya. Seberapa percayanya engkau? Seberapa percayanya engkau melihat aku seperti itu aku percaya melihat dia? Pasti saudara bilang, gila kamu. Kamu kan kelihatan, tetapi Allah tidak kelihatan. Tapi aku akan berkata kepadamu, iya. Hidupku, perjalananku bersama dengan dia mengajarkan aku. Ya hidup pasti dan terlihat olehku. Tapi tidak terlihat olehku, kata lawan bicaraku. Tidak mengapa. Mungkin benih iman itu belum ada padamu. Berdoalah supaya Tuhan memberikannya. Tapi aku percaya, satu waktu benih itu ada dan berproses bertumbuh dalam hidupmu. Engkau akan berkata apa yang kukatakan, betul adanya. Itu iman. Karena itu ketika Ibrani menulis, dia mengkoneksi kepada para nenek moyang kita yang sudah melewati perjalanan. Dia tidak asbun, dia tidak asal bunyi, dia tidak asal ngoceh lalu bilang ini itu segala macam. Seperti banyak orang berbicara sekarang ini, tetapi tidak mampu menalar membuktikan dengan utuh. Saya siap bertanding dengan siapapun untuk berbicara tentang logika-logika kebenaran Alkitab. Satu waktu kita akan bicara soal logika, bagaimana mengerti itu. Ada orang cerita sama saya lalu dibilang Allahnya orang Kristen tidak bisa dimengerti. Saya hanya tersenyum. Allah orang Kristen tidak masuk akal. 3 tapi 1, 1 tapi 3, apa itu? Saya cuma jawab sederhana, saudaraku. Aku beruntung Allahku tidak masuk akal. Karena itu sangat masuk akal. Bagiku menjadi tidak masuk akal kalau Allahku masuk akal. Betul dong. Kalau Allah masuk akal berarti Allah kecil dibandingkan aku karena masuk akalku. Tapi kalau tidak masuk akal sekali karena dia lebih besar dari akalku dan memang dia lebih besar. Karena itu kalau kau pikir kau mau Allah yang masuk akal, kasihan sekali. Ya kau yang jadi Allah, jangan Allah itu. Buat apa Allah masuk akal? Kau yang jadi Allah. Karena itu kalau Allah yang kita sebut Tritunggal misalnya menjadi keributan yang sangat luar biasa. Saya pikir orang Kristen pun perlu otokritik. Membahasakannya begitu ribet. Mulai dari logika sederhana. Di mana Allah ada? Ada di Jepang, ada di mana-mana. Semua orang yang percaya Allah Maha ada, pasti tahu Allah ada di mana-mana. Pertanyaannya berapa Allah yang ada itu? 1 atau banyak? Pasti akan jawabnya 1. Nah kalau yang banyak di mana-mana kau sebut 1, 3 1 saja kau ribut. Kan lucu sekali. Itu kan logika tuh. Ayo saudara-saudara. Takut akan Tuhan permulaan pengetahuan. Seringkali orang mengkritik saya dan berkata, Pak Bigman selalu terlalu memakai akal. Penuh dengan ajaran, tapi kurang urapan. Kadang-kadang saya suka lucu, saudara. Saya pikir-pikir kadang-kadang orang ini berpikir tentang apa ya? Alkitab jelas berkata, takut akan Tuhan permulaan pengetahuan. Hiduplah takut Tuhan. Dalam keimananmu, dia memberikanmu pengetahuan. Sehingga kau bisa menelanjangi dunia, akan kebobrokan dunia. Saya terlalu amat sangat percaya hidupku, pelayananku nggak ada apa-apanya kalau bukan karena kemurahan Tuhanku. Dan saya terlalu amat sangat percaya kehidupan doa lah yang membuat aku menjadi kuat dalam menjalani hari-hariku.
Dan itu semua karena kemurahannya. Saya bersyukur pada Tuhan. Kita kembali kepada iman. Jadi iman yang murni itu akan menggiring kita terus mengarah, mengerti. Maka dikatakan iman tadi dasar dari segala sesuatu, benih ilahi pada diri kita yang melewati seluruh potensi dan kemampuan kita. Lalu dia menjadi bukti dari apa yang tidak kita lihat, tidak dilihat mata, tetapi kita percaya. Seperti yang saya bilang tadi, saya percaya kepada Allah. Toh Anda tidak melihat angin, tapi Anda percaya ada angin karena Anda bisa merasakannya. Tetapi tidak akan ada kemampuan apapun kecuali Anda melihat angin itu dengan perasaan yang merasakan lalu melihat angin itu, membayangkannya. Nah, iman potensinya lebih dari itu. Itu saja, saudara. Ya, orang suka bilang imaging, membayangkan, mengangankan. Itu potensi diri. Tapi potensi ilahi itu beyond. Dia melihat aktual, begitu berasa nyata. Tapi kalau kau tanya sama aku nanti bentuknya seperti apa? Sorry, kita lagi bicara roh, kita nggak bicara materi, kita nggak bicara benda. Itu akan menjadi pertanyaan yang salah. Sehingga itu bersifat personal kepada saya dan personal kepada kamu. Itu keunggulannya yang luar biasa. Nah, dikatakan oleh imanlah, ya, imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Jadi nenek moyang kita yang dimaksud oleh penulis Ibrani adalah orang percaya di waktu lampau, para nabi yang terus bergerak ke era kita. Kepada mereka, ya, iman itu diberikan dan mereka memberikan kesaksian itu dan terpelihara sepanjang perjalanan sejarah bentangan ribuan tahun lalu hingga kekinian masa. Dan ini yang menjadi penting ayat 3, supaya jangan main-main kita dengan pengertian otak kita ini. Seringkali orang khotbah bilang jangan pakai akal, jangan pakai otak, pakai iman. Ini bagi saya pembodohan yang mengerikan. Dan orang Kristen banyak bodoh karena ini. Saya harap saudara tidak lagi jadi bodoh dan dibodoh-bodohi. Kenapa? Baca ayat 3. Karena iman kita mengerti. Apa yang kau maksud dengan mengerti? Logika. Tapi iman yang beyond, iman yang melewati itu memberikan informasi kepada logika kita ini. Dia sendiri punya logika. Sampailah logika itu seperti yang saya katakan tadi. Masuk akal Allah tidak masuk akal. Itu iman. Padahal dalam keterbatasan akalku, sesuatu yang tidak masuk akal jadi irasional, bukan? Itu tidak akal. Itu logika keterbatasan kita. Tetapi kita pun mengenal istilah rasional, irasional. Tapi ada satu lagi, supra-rasional. Nah, ini supra. Bukan irasional, tetapi supra. Rasional. Beyond, melebihi. Jadi kita diberi pengertian. Kalau nggak pakai otak, bagaimana Nabi sama Rasul menulis? Yang bilang nggak pakai otak itu cuma satu, yang nggak mau mikir. Padahal dia ngomong pun pakai otak supaya ngomong bisa, jangan pakai otak. Emang ngomong jangan pakai otak, nggak pakai otak? Ya pakai otak juga kan dia ngomong. Cuma otaknya sudah ngeras, jorok. Supaya orang jangan kritik dengan khotbah dia, terima saja apa adanya. Ele-ele ya sudah. Terima dengan iman. Tapi iman yang mana nggak jelas. Sehingga orang dihanyutkan kepada satu rasa emosi yang tidak bertanggung jawab. Itu sebab saya suka Alkitab. Jangan padamkan karunia roh. Koma. Tetapi ujilah segala sesuatu. Kita tidak boleh juga karena bergumul lalu mulai memikirkan rasio, mengabaikan karunia roh yang memang datang dari Tuhan. Tapi jangan karena karunia roh lalu kita mengabaikan logika iman yang Tuhan berikan. Uji. Itu bolak-balik di Alkitab dari mulai PL kau baca sampai PB. Ujilah. Hati-hati nabi palsu, guru palsu, bahkan Mesias palsu. Bagaimana kau tahu palsu? Kalau tidak kau uji. Bagaimana kau mau menguji? Kalau tidak kau pakai logikamu. Tapi logika yang dikuasai oleh iman. Itulah iman. Dia memberi informasi. Informasi. Membuat kita mengerti. Itu benar apa tidak? Membuat kita mengerti. Bahkan alam semesta dijadikan oleh siapa? Firman Allah. Karena itu evolusi beranggapan bukan. Itu sudah menjadi satu Big Bang yang besar. Bang. Lalu terjadilah dengan sendirinya. Padahal itu pun sudah melawan logika. Bagaimana mungkin sesuatu terjadi dengan sendirinya tanpa ada penyebabnya? Hanya ada satu yang bukan karena penyebab, yaitu yang tidak bisa dianalisa, yang beyond sebab. Siapa yang beyond sebab akibat? Cuma Tuhan. Iman memberikan pencerahan sehingga orang Kristen itu berilmu, dan dari ilmu dia memelihara dunia. Tuhan bilang di dalam Kejadian
pasal pertama ketika menciptakan manusia. Beranak cuculah, taklukkanlah bumi. Bagaimana kau taklukkan bumi kalau tidak kau pakai otakmu? Betul bukan? Itu jelas sekali. Kita ini orang-orang munafik kebaktian, jangan pakai otak, jangan pakai otak. Tapi perpuluhan uang dikumpulkan, nyarinya itu apa nggak pakai otak apa? Pakai otak semua tuh. Jadi kita naibnya setengah mati, saudara. Ironis. Saya harap saudara menjadi orang Kristen yang cerdas, tidak menjadi korban pembohongan dan penipuan dan pembodohan. Jangan naif. Benar adalah benar. Kecuali memang kau suka di situ, kau suka abu-abu, ya apa boleh buat. Itu pilihanmu. Saya hanya bisa memberitahu, panas atau dinginlah. Suam-suam kuku, Tuhan mentahkan. Ya untuk ya, tidak untuk tidak. Itu kebenaran. Jangan lebih, jangan kurang. Saya percaya kebenaran itu final. Kita kembali. Jadi iman membuat kita mengerti alam semesta telah dijadikan oleh Allah. Luar biasa ya. Itu sebab kitab Kejadian bukan kitab asal bunyi itu. Ada pengertian yang mendalam yang diberikan di dalam kitab Kejadian. Lalu dikatakan apa? Apa yang kita lihat telah terjadi dari apa? Yang tidak dapat kita lihat. Waktu saya melihat alam semesta, ternyata dia terjadi dari sesuatu yang saya tidak bisa lihat. Musa tidak bisa melihat bagaimana Tuhan menjadikan alam semesta. Karena apa? Kalau mau bicara sejarah manusia, itu dimulai dari hari ke-6. Padahal penciptaan 1, 2, 3, 4, 5 sudah ada. Maka 1, 2, 3, 4, 5 sejarah dunia, closingnya, peaknya, puncaknya, yaitu penciptaan manusia. Bagaimana sebelumnya? Ternyata mengetahui, sekali lagi, mengetahui, sekali lagi, mengetahui fakta alam semesta from faith to knowledge. Dari iman kepada pengetahuan. Wow, itu fakta Alkitab. Bagaimana si Musa itu bisa menceritakan semua itu kalau bukan iman yang Tuhan berikan kepada dia? Betapa hebatnya Tuhan kita. Bagaimana Tuhan bisa kasih tahu iman itu? Ya jelaslah, wong dia yang kerjakan kok. Silakan gugurkan logika itu. Anda boleh misalnya lagi dengar bilang, saya nggak percaya. Boleh, silakan. Tetapi sorry, satu kalimatku dan menantangmu. Jangan bilang sekedar tidak percaya. Gugurkan logika itu, berikan logika yang lainnya. Saya menantang tiap orang untuk berpikir, Kristen atau bukan. Untuk memikirkan Allah ada atau tidak. Untuk melihat iman betapa berperan dalam hidup ini. Tetapi saya juga menantang orang-orang Kristen supaya mulai sadar diri dan mensyukuri, mengagungkan karya ilahi yang bisa kita pahami dengan logika kita. Karena pertolongan iman kita dan iman kita benih ilahi yang Allah taruh di dalam hati kita. Itu sebab nenek moyang kita itu bergerak secara luar biasa. Musa bukan asal bunyi sekedar mewarisi berbagai cerita. No. Musa mempunyai argumentasi-argumentasi yang kuat. Maka kita melihat Habel di dalam bertindak digambarkan Ibrani apa? Habel bertindak dengan iman. Kain juga bertindak. Sama toh. Tetapi Kain melakukan dengan potensi dirinya. Dia percaya persembahannya ini diterima Tuhan. Habel melakukan dengan potensi ilahi. Dia ngerti apa yang menjadi kehendak Allah. Dia lakukan dengan sikap hati yang pasrah dan sungguh. Orang kalau memberi dengan potensi ilahi selalu mempunyai kerendahan hati dalam memberi. Tapi kalau orang memberi dengan potensi diri, selalu besar kepala karena anggap diri mampu, bukan? Ini dari aku. Waduh, gitu dah. Tetapi kalau semua karena Tuhan, lalu dia rendah hati dan dia serahkan. Maka, persembahan dalam pengenalan dan kesadaran yang tinggi dari Habel, menjadi lebih baik daripada korban Kain. Karena itu, Tuhan memperkenankan persembahan Habel dan bukan Kain. Bahwa persembahan nanti itu adalah ini korban katanya ya, terus ini sayur-sayuran. Tuhan gak suka sayur-sayuran. Saya pikir lalu munculkan lagi perdebatan. Loh, kalau gitu nanti petani gak punya ternak ngasih sayur di gunung sana, salah dong. Pasti bukan itu yang dimaksudkan Alkitab, bukan. Tetapi ada tafsir seperti itu, ya sah-sah saja. Tetapi yang menjadi penting, apa yang dikatakan Ibrani, yaitu karena iman Habel telah mempersembahkan korban yang lebih baik. Iman! Itu argumentasi yang ada di Alkitab. Bukan jenis korbannya. Tapi iman yang lebih baiklah mendorong dia. Jenis itu merupakan konsekuensi dari sikap iman yang tepat. Semua orang sama bisa memberikan persembahan perpuluhan. Tapi satu lebih baik daripada yang lain. Karena yang satu memberi dengan iman percaya dan rasa syukur. Satu memberi dengan kepongan dan kesombongan. Yang satu lebih parah lagi. Memberi dengan hitung-hitungan. Karena harap nanti kembali 2, 10, 100 kali lipat. Gila ya.
transaksi dengan Tuhan. Iman apa itu? Hati-hati. Mulai bisa melihat saudara-saudara? Jadi saudara dibangun dengan sebuah sugesti, dengan sebuah konsep. Dan saudara diindoktrinasi. Itu bukan iman. Itu potensi diri yang kau bentuk. Tapi iman, sebuah kemerdekaan yang luar biasa. Anda harus berani berbeda dengan pendeta Bigman Sirait. Anda mesti berani mengkritik pendeta Bigman Sirait kalau salah. Pendeta Bigman kan hamba Tuhan, biji mata Tuhan. Omong kosong itu. Kalau aku biji mata Tuhan, emang kau biji dengkul apa? Tidak tahu saudara-saudara dimanapun engkau ada. Engkau juga biji mata Tuhan. Biji mata Tuhan yang hidup sesuai kehendak Tuhan. Tuhan pelihara baik-baik. Jangan takut. Itu hamba Tuhan gak boleh diutak-atik. Kalau hamba Tuhan pasti hidup sesuai kehendak Tuhan. Kalau hidup nggak sesuai kehendak Tuhan, hamba setan itu. Nah, jangankan utak-atik, usir. Termasuk saya. Selamat bertanding. Selamat mencari kebenaran yang utuh di kehidupan. Dan jangan pernah takut. Tuhan pasti akan menolongmu, memampukanmu menjadi laskar yang tangguh. Ingat, iman, potensi ilahi untuk mengerti Allah. Iman, memberikan logika-logika pengertian siapa Allah, sehingga kita bisa menjelaskan. Dan iman membuat kita percaya segala sesuatu yang kita lihat dari yang tidak kita lihat. Iman membuat aku melihat Tuhanku. Aku percaya pada Dia, penuh berserah kepada Dia, dan segenap hidupku ada di tangan Dia. Ini imanku. Apa imanmu? Kalau sama, engkau saudaraku, dan aku beriman kepada Dia, Allah yang hidup, yang mengirimkan anaknya dalam cintanya padaku untuk menebus dosa-dosaku, dan yang memberi kesaksian yang besar terhadap nenek moyangku, Musa, Abraham di atasnya, lalu Nuh mengalaminya, Adam Hawa dalam keberdosaan, bahkan menerima kasih karunia penyelamatan, janji diberikan. Ia Tuhan yang hebat. Dia datang dan berbicara lewat raja. Sampai akhirnya Kristus menjejakkan kaki di dunia, menjadi sama dengan kita. Imanku harus menjadi pertanggungjawabanku. Dan Dia mengajar aku, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kenapa bisa? Karena aku mengasihi dia seperti yang diperintahkannya, dengan segenap hati, jiwa, dan akal bodiku, otakku, rasioku. Dengan itu aku mengasihi dia. Bagaimana bisa? Karena iman memberi aku input, memberi aku pengertian yang tepat. Ini bukan soal Bigman Sirait, tapi soal kemurahan Allah. Amin. Kita berdoa, saudara. Pikirkanlah dengan tenang sejauh mana sebetulnya kau beriman. Tanyakan dirimu. Jangan-jangan selama ini kita terjebak dalam pemahaman yang salah. Mari bertumbuh dalam iman yang benar. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Kau beri kami benih iman itu untuk bisa bertumbuh. Karena itu Tuhan tolong supaya kami bertanggung jawab atas benih yang kau taruh dalam hidup ini. Sehingga bertumbuh subur, berbuah berkali-kali lipat dalam kehidupan, menjadi tindakan-tindakan yang menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa supaya iman itu terus semakin kuat dan kokoh oleh taburan siraman firman yang hidup. Dan kami berdoa kiranya iman itu semakin teruji oleh tindakan yang nyata. Dan kami berdoa iman kami tampak indah dalam pengabdian pelayanan kami kepadamu, membuat kami rendah hati dan mengerti semua datang daripadamu, dan membuat kami menahan diri untuk hidup yang sepantasnya di hidup ini, sehingga menjadi saksi untuk kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang hidup, kami bersyukur, berdoa kepada Bapa di dalam sorga, dengan pertolongan Roh Kudus Allah kami yang esa. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Amin.